Orang kita lebih cantik lagi. Banyak orang-orang Arab itu terpukau melihat orang kita. Wow, kata dia. Limada? Hidungnya mana, kata dia. Cantik itu kan relatif, betul? Cantik itu tidak bisa kita katakan. Berapa banyak orang yang cantik tapi tak cantik di masa. Kalau ibu tak percaya, coba tanya bapak nanti. Coba tanya bapak. Pak, cantik enggak artis itu? Pasti dia bilang enggak. Enggak. Kenapa? Karena dia takut sama ibu. Nah, lalu kemudian setelah dinyatakannya, dipinanglah oleh paman Nabi, lalu menikahlah. Artinya apa? Nyatakan innal kalama lafil fuadi. Kalam itu letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Allah ciptakan hati. Semuanya berkata dalam hati. Benci, senang, rindu, marah, dendam, semua dalam. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Yang lain marah, yang lain susah, yang lain tak baik, ikut menjadi tak baik. Dia ada di dalam. Dan kita tidak tahu orang itu cinta atau tidak, suka atau benci, maka diungkapkan dengan kata-kata. Jangankan kepada perempuan, kepada kawan sahabat pun dikatakan inni uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau karena Allah. Dan mereka akan membalas ahabbakallahu fima ahbabtani. Nabi tahu bahwa Khadijah suka dengan dia karena dinyatakannya. Sekarang setelah 14 abad, 1439 tahun cerita ini berlalu, baru diterapkan orang sekarang. Speak up. Datang perempuan membawa teh manis, ngomong sama suaminya, Mas, kok selama ini nggak ngomong-ngomong, minum ya. Ada apa? Atap kita bocor. Iklan apa itu? Sari wangi. Ngomong. Sekarang banyak perempuan tidak mau ngomong, diekspresikan dengan mulut. Akhir bulan ngomong dengan mulut. Kalau tak suka bilang tak suka, supaya orang tak menduga-duga. Kau tak sukanya di mana? Supaya orang kata-kata. Ini yang disebut dengan klarifikasi. Diambil dari clear, C-L-E-A-R, clear. Apa itu? Clear. Sampo Pak Ustaz. Clear itu artinya jelas. Jelas. Saya tadi ngomong jam 9 kurang 10, sekarang jam 9 lewat 10. Selama 20 menit ini ngomong saya jelas nggak? Itu semua ada di sini. Semua kata-kata yang mau saya sampaikan tadi di sini. Tapi kadang tidak semuanya bisa keluar jelas sampai ke sini. Pernah tak mendengar orang ngomong kita nggak paham? Pernah. Saya pernah seminar di hotel. Kawan saya nanya, mat, ya. Udah setengah jam dia ngomong. Kau paham nggak apa yang dia omongkan? Tidak, saya bilang. Kenapa kau nganggu? Nganggu aja apa salahnya? Yang ngomong profesor, acara seminar internasional, profesor dari luar negeri. Kau paham? Enggak, saya bilang. Kenapa kita nggak paham? Dia profesor itulah maka kita tak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Makanya banyak orang, Ustaz Somad, saya senang ceramah Ustaz, jelas dan saya tak bingung, bahasanya sederhana. Itu karena saya LCMA. Kalau saya profesor, pasti kamu tak paham. Itu maka saya nggak kuliah lagi. Nah, ibu, jangan sampai bapak itu menduga-duga. Begitu juga dengan kalian anak gadis, jangan PHP. Jangan kasih orang harapan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai orang jahit baju untuk minang kita, padahal kita tak bersedia. Makanya jangan berikan harapan senyuman. Nampak dia datang sekali, datang dia ke rumah sekali, datang dia 2 kali. Itu bapaknya harus ngomong, Dek, kamu datang ke rumah ini mau apa? Kalau sekedar mau silaturahim, ahlan wa sahlan, welcome, marhaban.
Tapi kalau ada maksud ke anak kami, terus terang anak kami itu tidak berminat kepada engkau. Tapi saya mau Pak, kamu mau, dia mau juga. Cuman masalahnya dia mau muntah. Harus jelas. Jangan diberi orang harapan. Karena puncak daripada harapan adalah kekecewaan. Jangan terlalu banyak harapan, karena terlalu tinggi harapan ketika tidak terpenuhi akan menjadi kekecewaan. Dan kalau sudah kecewa, orang menjadi marah. Terlalu berharap orang ini mau jadi wakil presiden. Misal contoh, akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya jadi marah, tidak lagi mau dengar ceramahnya. Saya menduga jangan-jangan orang Batam marah juga. Rupanya tidak. Artinya apa? Memang orang Batam tidak berharap selama ini. Hidup ini boleh punya harapan, tapi jangan terlalu berharap. Begitu juga dengan ibu. Ibu jangan terlalu berharap pada bapak. Kalau bapak ibu terlalu berharap, tiba-tiba terjadi, itu ibu akan kecewa terlalu dalam. Jadi biasa-biasa aja. Makanya banyak perempuan ketika suaminya meninggal, dia nggak nangis, tenang aja. Terus ditanya, loh ibu nggak nangis? Enggak, kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Katakan cinta, katakan suka. Malu saya Pak Ustadz dalam hati. Ini baik bagi orang yang amanah. Tapi kemudian bahwa begitu juga dengan laki-laki, begitu juga halnya dengan perempuan, dan itu yang dilakukan. Ada yang lebih ekstrim lagi. Zaman Nabi itu luar biasa. Ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, berdiri dia. Seorang perempuan tegak berdiri. Bayangkan sedang menyampaikan tausiah, ada perempuan yang berdiri. Apa kata dia kepada Nabi? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Berani sekali dia. Aku berikan diriku untukmu. Nabi no comment. Nabi terus begitu, dia tetap berdiri. Karena Nabi tidak ada komen, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah cari cincin besi untuk mahar. Pulang ke rumah dia cari-cari, enggak ada. Ini orang miskin nekat. Enggak ada ya Rasulullah. Cincin besi pun enggak ada. Enggak ada. Cari lagi. Pulang ke rumah cari, dapat satu kain. Ada satu kain ya Rasulullah untuk mahar. Ya. Kainmu berapa? Satu. Nanti kalau kau pakai kain, bini kau pakai apa? Akhirnya diam. Perempuan itu tetap tegak berdiri. Dia pun juga akhirnya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi. Ta'al. Come here. Kenes dulu. Sini sekejap. Dia pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Al-Quran? Dia menjawab, suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lalu dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha, aku nikahkan engkau dengan perempuan yang berdiri itu. Bima ma'aka minal Quran, dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah sekarang siapa yang mau berdiri? Bukan untuk saya, mau saya nikahkan sama yang hafal-hafal Quran. Masya Allah. Tidak sekarang. Mereka kan masih ngulang hafalan. Ibu-ibu kalau mau mencari menantu jangan jauh-jauh. Nih hafal Quran. Ustadz cuma ngomong aja. Kalau Ustadz memang betul mau, anak Ustadz lah nikahkan. Anak saya semata wayang, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Andai anak saya perempuan, demi Allah saya pilih salah satu nih, saya nikahkan sama anak saya. Tidak ada gunanya punya menantu pejabat, duit banyak, tak sholat, tapi mereka hafal Quran. Allahu Akbar. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Mencari dunia
harus yang S2, harus yang PNS, harus yang pejabat, harus yang kaya. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Sudah banyak contoh kasus. Akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Guru saya, guru ngaji saya, menikah dengan anak gadis cantik, maharnya tidak diminta apa-apa oleh bapak mertuanya, dimintanya mengajarkan anakku Al-Quran. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kuasa di tangan Allah. Ditakdirkan Allah juara tahfiz Quran 30 juz di Makkah Al-Mukarramah, dipanggil oleh sultan, diberikan jabatan, diberikan rumah dinas, diberikan mobil dinas, hidup bahagia. Yang lama-lama dulu menyesal. Oleh sebab itu maka yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang dihafalnya ini kitab siapa? Allah sayang sama dia. Diberikan dari jalan yang tak diberikan, rezeki tak berpintu. Wa yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki bi ghairi hisab, tidak berpintu. Jangan sepelekan, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Kau nikahkan anakmu kerana dia, kenapa? Karena dia kaya, karena duitnya banyak, karena bapaknya pejabat. Nikahkan, 2 bulan setelah itu habis semua. Dia apa? Diambil KPK.